Jauh sebelum masa perkembangan teknologi sebaik sekarang dan revolusi pertanian muncul, sapiens berkumpul di lingkaran dekat kobaran api. Mereka memasak hasil buruan mereka sambil berbincang satu sama lain guna menambah kosakata mereka dan membahas ketidaktahuan akan fenomena-fenomena alam ini mengapa bisa terjadi. Ketidaktahuan mereka seringkali menyangkut pautkan semua hal dengan para dewa-dewa dan dewi-dewi sehingga mereka melakukan pengklaiman terhadap hal tersebut menjadi Tuhan. Bukan sekedar karakter mitologi, mereka merangkai sebuah kisah dari mulut ke mulut yang hingga saat ini bisa kita baca dan kita dengar sebagai mitologi Yunani. Para dewa dan dewi mitologi Yunani bukanlah sekumpulan entitas independen yang kebetulan hidup bersama di Gunung Olympus. Mereka adalah keluarga besar dengan silsilah yang sangat erat dan saling terkait, dimulai dari Gaia dan Uranus, melalui para Titan, hingga ke generasi Olympus dan keturunannya. Hampir semua dewa dan dewi bahkan monster itu sendiri dalam mitologi Yunani merupakan satu keluarga besar dengan ikatan darah. Tidak ada satu pun sumber yang membantah fakta ini. Seluruh hasil pencarian justru secara konsisten dan sangat eksplisit menggambarkan bahwa silsilah dewa dan dewi Yunani adalah jalinan keluarga yang rumit, padat hubungan sedarah dan seringkali digambarkan sebagai pohon bukan sebagai diagram keturunan pada umumnya. Semua bermula dari Vaos dan Gaia. Menurut Hesiodos dalam karyanya Theogonia, Vaos adalah entitas pertama yang muncul di alam semesta. Vaos bukanlah dewa dalam pengertian personal seperti dewa-dewi. Ia lebih merupakan keadaan atau ruang. Secara harfiah berarti celah atau jurang yang memisahkan langit dan bumi. Dari keadaan ini terciptalah tiga entitas yaitu Gaia, Tartaros, dan Eros. Dari Gaia melahirkan keturunan partenogenesis atau tanpa ayah. Ia melahirkan Uranus, Ourea, dan Pontos. Lalu Gaia memiliki keturunan dari Uranus yang menciptakan generasi sebelum Olympus yaitu Titan pria, Titan wanita, Kiklops atau raksasa bermata satu dan Hekatonkeires atau raksasa bertangan 100. Ketiga entitas ini menciptakan berbagai monster, dewa-dewi, raksasa dan titan yang masing-masing memiliki kekuatan tersendiri dan berujung saling melawan satu sama lain membuat koloni dan menciptakan banyak kekacauan dan permusuhan antar saudara. Tetapi Uranus adalah ayah sekaligus tiran. Ia membenci anak-anaknya, Kiklops, Hekatonkeires, bahkan beberapa titan. Uranus memenjarakan mereka di dalam perut Gaia. Gaia kesakitan. Rahimnya dipenuhi entitas yang terpenjara. Ia membuat sabit batu adamantine dan meminta anak-anaknya memberontak. Dari banyaknya keturunan hanya satu anak yang berani melakukan pemberontakan yaitu Kronos. Ketika Uranus berbaring dengan Gaia, Kronos pun memotong alat kelamin ayahnya sendiri. Darah Uranus ini melahirkan Eringes para pembalas dendam, Alecto, Tisipone, Megaera, gigantes para raksasa, Meliai, peri pohon es. Alat kelamin Uranus yang dibuang ke laut, dicampur buih, melahirkan Afrodit. Kronos pun akhirnya menjadi penguasa alam semesta. Di era Kronos memerintah manusia hidup tanpa kesedihan, tanpa kerja keras, tanpa usia tua. Mereka mati seperti tertidur. Bumi memberikan buah tanpa diolah. Tidak ada hukum, tidak ada pengadilan, tidak ada perang. Namun Kronos tidak pernah melupakan kutukan Uranus. Saat Uranus sekarat, atau setelah dikebiri, ia bersabda, "Kau, anakku, akan mengalami nasib yang sama. Anakmu sendiri akan menggulingkanmu." Kronos takut. Ia memutuskan mengulangi dosa ayahnya, tetapi dengan cara berbeda. Dari pernikahannya dengan Rhea, Kronos memiliki 6 anak yaitu Hestia, Demeter, Hera, Hades,
Poseidon dan Zeus. Setiap kelahiran anak-anaknya Kronos menelan seluruh anaknya secara utuh. Tetapi Rhea yang hancur bercerita kepada Gaia. Gaia pun memberi rencana agar kelahiran anak terakhir Zeus dilahirkan secara rahasia di Gunung Dikte di dalam gua. Zeus pun dibesarkan oleh pengasuh wanita dan keadaannya masih dirahasiakan. Ia diasuh penuh oleh Amaltheia, Kourites dan Melissa. Zeus yang mulai tumbuh dewasa mulai kembali ke istana ayahnya dengan cara menyamar sebagai pelayan pembawa minuman. Atas saran Mentis, seorang titan wanita yang menjadi penasihatnya, Zeus mencampurkan ramuan emetik ke dalam minuman tersebut. Ketika Kronos meminumnya, ia muntah hingga isi perut-perut Kronos pun keluar secara berurutan. Seketika itu, seluruh anak-anak Kronos yang ia telan semuanya telah keluar dan masih hidup dan bisa tumbuh dewasa di dalam perut Kronos. Tak berselang lama dari itu, Kronos pun marah dan mengumpulkan seluruh pasukannya termaksud Atlas untuk melawan generasi Olympus muda yang dipimpin oleh Zeus. Pertarungan ini berlangsung selama 10 tahun tanpa henti. Zeus yang cerdas membebaskan Kyklops dan Hekatoncheires dari Tartaros agar bisa membantunya. Kyklops pun menyetujuinya dan membuatkan petir untuk Zeus, Trisula untuk Poseidon, helm kegelapan untuk Hades. Zeus pun memenangkan peperangan ini yang berakhir para Titan dikurung di dalam tubuh Tartaros dan dijaga oleh Hekatoncheires. Atlas pun dihukum dengan hukuman paling berat dengan memikul langit. Setelah pertarungan, dewa-dewa membagikan kekuasaannya di mana Zeus memimpin langit, udara dan bumi serta menjadi raja para dewa. Poseidon memimpin laut, samudera, dan gempa dengan penguasaan perairan, sedangkan Hades memimpin wilayah dunia bawah dan alam maut sebagai penguasa Tartaros. Akhir dari peperangan, Zeus pun menikahi Metis, seorang titan wanita. Karena ketakutan Zeus akan dosa ayahnya yang lalu, Zeus pun lebih memilih menelan Metis. Setelah Metis ditelan, Zeus pun merasakan sakit kepala yang hebat. Ia pun datang kepada Hephaestus, dewa pandai besi, untuk meminta membelah kepala Zeus dengan kapak perunggu. Lalu keluarlah Athena dari kepala Zeus dan Metis pun tetap berada di dalam tubuh Zeus menjadi dewi kebijaksanaan. Perang yang diharapkan berakhir dan damai nyatanya tidak. Gaia yang mengetahui keturunannya dipenjarakan oleh Zeus di dalam tubuh Tartaros menjadi marah besar sehingga Gaia berhubungan dengan Tartaros sehingga melahirkan makhluk yang paling mengerikan, yaitu Typhon. Makhluk yang sengaja diciptakan Gaia ini guna menghancurkan kedudukan Zeus dan para dewa Olympus. Lahirnya Typhon menciptakan ketakutan tersendiri bagi para penduduk Olympus. Bagaimana tidak, Typhon merupakan ayahnya. Para monster ini memiliki kekuatan yang sangat kuat sehingga sulit untuk ditandingi. Typhon pun menikahi Evidna. Dari pernikahan ini lahirnya Hydra, Sphinx, Chimera, Ladon, Elang Kaukasus, Singa Namea dan lainnya hingga keturunannya terus berakar dari anak-anaknya hingga yang terakhir adalah Medusa dan Pegasus. Tetapi keturunan Typhon pun satu persatu telah berhasil dihabisi pada akhirnya oleh keturunan Olympus itu sendiri, dan salah satu pahlawan Olympus adalah Herakles atau bisa dikenal sebagai Hercules. Peperangan dimulai ketika Typhon menyerbu Gunung Olympus. Seluruh dewa panik luar biasa. Mereka mendapat peringatan dari Pan, lalu tanpa berpikir panjang melarikan diri ke Mesir dan bersembunyi di tepi sungai Nil. Agar tidak dikenali, mereka, para dewa-dewa, berubah wujud menjadi binatang. Hal ini akan menjadi cikal bakal munculnya dewa-dewa Mesir nantinya. Ketika Typhon terlihat lengah, Zeus menyerang Typhon dari kejauhan dengan petir. Namun saat Typhon mendekat, Zeus menggunakan sabit batu adamantine, senjata yang sama digunakan Kronos untuk mengebiri Uranus. Typhon terluka parah dan terbang ke Gunung Cassius. Dengan terlalu percaya dirinya, Zeus mengejar Typhon dan tanpa disadari ini merupakan kesalahan fatal. Di mana Typhon membelit Zeus dengan gulungan ularnya,
melucuti sabit batu itu, dan, dengan kejam, memotong urat di tangan dan kaki Zeus. Akibatnya, Zeus lumpuh total, tidak bisa menggunakan petirnya. Typhon pun membawa tubuh Zeus yang tak berdaya ke gua Korikion di Kilikia, Turki Selatan, menyembunyikan urat tersebut di dalam kulit beruang, dan menempatkan naga betina Delfin sebagai penjaga. Untuk sesaat, Typhon telah memenangkan perang. Tetapi Hermes, dewa pembebas, penipu dan utusan putra Zeus dan Maya anak dari Atlas yang cerdik, tidak ikut melarikan diri ke Mesir. Ia kembali diam-diam. Dengan kelicikannya, Hermes menyusup ke gua, mencuri urat Zeus, dan memasangkannya kembali ke tubuh sang dewa. Sang dewa bangkit kembali dengan kilat yang menyala-nyala. Zeus pun mengejar Typhon dengan kemarahan penuh. Typhon yang ketakutan melarikan diri ke Sisilia dan melakukan perlawanan terakhir. Ia mencabut gunung Etna dan melemparkannya ke arah Zeus. Ia tidak gentar. Dengan kekuatan penuh, ia menghujani Typhon dengan 100 sambaran petir berturut-turut. Typhon kesakitan, melepaskan gunung yang dipegangnya, dan gunung itu jatuh tepat menimpa tubuhnya sendiri. Typhon terperangkap selamanya di bawah gunung Etna. Zeus menempatkan Hephaestus, dewa pandai besi, sebagai penjaga di atasnya. Typhon tidak mati, ia abadi. Namun ia terpenjara. Setiap kali ia bergerak, berusaha membebaskan diri, gunung Etna berguncang dan meletus. Napas apinya menjadi lahar. Erangannya menjadi gemuruh vulkanik. Dalam mitologi Yunani, Typhon adalah personifikasi kekuatan vulkanik. Perang pun selesai. Olympus yang dipimpin Zeus pun telah merasa aman dan ini merupakan perang yang terakhir setelah melalui berbagai macam perang saudara yang melibatkan saudara dekatnya, hingga ayahnya sendiri. Di masa modern sekarang seperti Universitas Erfurt melalui Profesor Vasilios Enmakrides dan Dr. Evstatios Kesarias melakukan penelitian lapangan, field research, dengan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis konten terhadap komunitas Hellenic Politis di Yunani. Di tahun 2015, 2.000 anggota aktif yang secara resmi terdaftar dalam organisasi keagamaan Hellenic Politis di Yunani. Kesimpulannya adalah bahwa kisah di atas masih diyakini oleh orang-orang di Yunani dan masih dianggap sebagai kepercayaan hingga sekarang bahkan jumlahnya terus meningkat. Dan pada tahun 2017 agama ini diakui oleh Parlemen Yunani. Mereka melegalkan aktivitas ibadah dan pembangunan tempat ibadah serta memasukinya dalam kurikulum pendidikan sejarah. Ini bukan klaim tanpa bukti. Ini adalah kebijakan negara yang terdokumentasi secara resmi.